Halo, assalamualaikum para pecinta serial drama India dimanapun kalian berada. Mimin doakan mudah-mudahan dalam kondisi baik ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita sinopsis Gopi. Melanjutkan episode yang sebelumnya, terlihat di sini si botak dan anak buahnya mendatangi keluarga Maudi. Di sana ia membawa beberapa senjata tajam. Lalu ia memencet belnya. Tiba-tiba saja si botak berteriak agar Gopi keluar dari rumah itu. Lalu di sana terlihat seperti Kokila mendatangi pintu itu. Saat si botak ingin mendobrak pintu itu, tiba-tiba saja pintu itu dibuka dan anak buahnya itu terjatuh. Saat ingin memukul Kokila, tetapi si anak buah itu terkejut karena itu bukanlah Kokila. Polisi itu menyuruh Kokila bertukar peran dengan Urmila karena si botak itu tahu kalau rumah ini adalah rumah Kokila dan menantunya itu adalah Gopi. Tetapi sepertinya di sini si botak merasa terkejut karena yang ia lihat bukanlah Kokila, tetapi di sini Urmila. Lalu si botak menghampiri dan ia berkata kepada si Urmila, "Apakah ini rumah Kokila?" kata si botak kepada Urmila. Lalu ia memarahinya karena ia telah lancang memasuki rumahnya. "Apakah ibumu tidak mengajarkanmu sopan santun? Kamu berani-beraninya memasuki rumah orang tanpa permisi. Dan apa urusanmu ke sini?" kata Urmila kepada si botak. Lalu si botak menanyakan kepada Urmila, "Apakah kamu mengenal Gopi?" Urmila mengatakan kepada si botak, "Aku tidak mengenal nama itu." Lalu si botak menanyakan kepada Urmila, "Apakah kamu juga kenal dengan Kokila?" Urmila pun menjawab, "Aku tidak kenal dengan semua nama itu," kata Urmila kepada si botak. Lalu si botak mengancam kepada dirinya, "Kamu jangan berbohong kepada diriku, karena aku bisa berbuat macam-macam kepada dirimu." Tetapi di sini malah Urmila marah kepada si botak. Urmila marah kepada gerombolannya itu dan ia berkata, "Aku akan melaporkanmu ke polisi karena kamu telah lancang memasuki rumah ini." Tetapi di sini si botak terus saja bertanya kepada Urmila tentang keberadaan Gopi dan Kokila. Tetapi di sini bagusnya Urmila tidak mengatakan kepada si botak itu tentang rencananya ini dan ia malah memarahi si botak. Saat Urmila mengancam si botak, tetapi sepertinya di sini si botak tidak takut dengan ancaman Urmila dan ia mengatakan, "Jika kamu melaporkanku, aku tidak segan-segan untuk membunuhmu." Kinjal dan Dafal menghampiri Urmila dan Urmila mengatakan, "Inilah menantuku dan inilah anakku." Saat si botak terus saja menanyakan kepada Urmila tentang keberadaan Gopi dan Ahem, tetapi di sini sepertinya kamu salah alamat. Urmila sangat marah kepada dirinya saat si botak memegang Dafal dan ia mengatakan, "Ini bukanlah keluarga Maudi. Apakah kamu tidak bisa membedakan mana keluarga Maudi?" kata Urmila kepada si botak. Sepertinya di sini si botak terus saja merasa kebingungan karena di sini sudah ada sandiwara yang diatur oleh keluarga Maudi. Saat si botak ingin memasuki ke dalam rumah itu, Urmila pun melarangnya dan ia mengatakan, "Dengan cara apa lagi aku harus meyakinkan bahwa ini adalah bukan keluarganya Gopi?" kata Urmila.
Sepertinya di sini si botak sudah mulai percaya kepada Urmila. Kinjal dan Dafal ketawa karena kebohongan Urmila. Urmila mengejek si botak, dan anak buahnya itu pun ketawa saat Urmila mengejeknya. Urmila mencaci maki si botak, dan di sini si botak hanya terdiam karena kesalahannya telah memasuki rumah itu. Urmila menyuruh Dafal untuk menelpon polisi jika kamu tidak pergi dari rumah ini. Si botak pun merasa ketakutan, dan ia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk keluar dari rumah itu. Di sini sepertinya akting Urmila sangat bagus, dan ia merasa senang. Lalu Urmila pun menutup pintu itu dengan rapat-rapat, takut si botak mengetahui rencananya itu. Si botak merasakan yang aneh di sini. Apakah di rumah ini ada permainan? Kata si botak kepada anak buahnya. Dan ia menyuruh anak buahnya terus memantau keadaan rumah Modi. Kokila dan yang lain berkumpul di luar karena polisi telah menyuruhnya keluar dari rumah itu. Ahem di sini sangat cemas karena ia ingin bertemu dengan Gopi. Tetapi di sini sepertinya Rasi tidak suka dengan rencana ini. Kokila berkata, mengapa semua ini terjadi? Kenapa masalah terus saja menghampiri keluarga Modi? Dan terlihat di sini sepertinya Ahem tidak sabar untuk bertemu Gopi. Lalu Gopi pun datang menemui mereka semua, dan di sana didampingi oleh polisi itu. Gopi sangat terharu melihat keluarganya itu. Gopi memeluk Kokila dan ia pun menangis. Gopi meminta maaf kepada Kokila, lalu Kokila pun mengusap air mata Gopi. Gopi pun menjelaskan kepada Kokila tentang kejadian ini dengan rinci. Ahem dan semua keluarganya telah kagum kepada Gopi dengan perilakunya ini, karena ia telah menolong seseorang yang tidak ia kenal. Dan episode pun bersambung.